Untuk di bagian kiri kita di sini, terlihat. Nah, di bagian kiri ini, di sini terdapat port charging. Dia menggunakan kotak ya, seperti USB untuk port chargingnya. Kemudian di sampingnya terdapat port USB. Di sini port USB 2.0 atau 3 nih, kurang tahu ini, soalnya hitam semua dia. Untuk ThinkPad pasti hitam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aikom Official. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review lagi, yaitu ini adalah laptop Lenovo ThinkPad T440S, yang mana ini adalah seri slim dari T440. Dia sedikit slim dari si T440, yang mana ini adalah laptop Core i5 dengan generasi keempat ya. Nah, ini untuk mousepadnya dia cukup identik seperti ini kalau yang Gen 4, dan kalau yang Gen 5 ke atas itu seperti nah, untuk Gen 5 ke atas dia menggunakan seperti ini untuk mousepadnya. Nah, seperti ini untuk Gen 5 ke atas. Nah, untuk Gen 4 dia seperti ini, tapi fungsinya masih sama, klik kanan atas bawah masih bisa difungsikan. Cuman bedanya dia cukup sama rata, tidak ada actionnya di sini, jadi mungkin sedikit berbeda ya feelnya daripada seri atasnya. Baik, sebelum lanjut kita bahas tentang si laptop Lenovo ThinkPad T440 ini, T440S ini, jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe channel Aikom Official seperti itu. Nah, ini adalah laptop yang kemarin kita ganti keyboardnya juga, jadi yang belum menonton cara mengganti keyboard bisa nanti dilihat, dicek di deskripsi ataupun di kanan atas, nanti bisa diklik seperti itu. Kita bahas dulu bagian port-portnya yang ada di laptop Lenovo ThinkPad T440S ini. Baik, untuk di bagian kiri kita di sini, terlihat. Nah, di bagian kiri ini, di sini terdapat port charging. Dia menggunakan kotak ya, seperti USB untuk port chargingnya. Kemudian di sampingnya terdapat port USB. Di sini port USB 2.0 atau 3 nih, kurang tahu ini, soalnya hitam semua dia. Untuk ThinkPad pasti hitam, jadi seperti itu. Kemudian di tengah ada fan housing, ini untuk pembuangan si fan prosesornya di sini. Kemudian ada display, mini display. Di sini kita bisa dapat menggunakan mini display untuk disambungkan ke monitor seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk mini display. Kemudian di sampingnya terdapat USB lagi. Di sini sudah support untuk charging mungkin smartphone ataupun device yang menggunakan 5 volt. Nah, di sini sudah support, sudah maksimal untuk dayanya di sini, di port ini sudah dayanya cukup oke. Kemudian di sampingnya ada port SC, seperti ini yang kecil ya, SC card. Untuk di bagian kiri seperti itu. Kita lihat di bagian di bagian depan, tidak ada apa-apa, bersih ya, seperti itu. Untuk bagian kanan di sini, oke. Di sini terdapat jack audio 3,5 mm di sini. Kemudian di sampingnya terdapat SIM card, port SIM card di sini. Kemudian di bawahnya terdapat SD card. Nah, di sini kita dapat mengakses SD card-nya di sini. Lalu di sini terdapat port USB 3.0 kayaknya di sini. Kemudian di sampingnya ada port LAN RJ45. Nah, kita masih dibekali juga LAN. Ini yang ingin menggunakan internet secara maksimal mungkin bisa menggunakan LAN card, internetnya, kabelnya di sini. Kemudian di sampingnya ada port HDMI. Nah, di sini kita dapat menggunakan monitor 2 di HDMI dan mini display tadi, seperti itu ya.
Dan untuk di sampingnya terdapat keylog. Nah, di sini untuk mengunci si laptop agar aman ketika kita taruh ataupun kita displaykan di sebuah toko ataupun lainnya, seperti itu. Bagian belakang seperti ini. Nah, ini di sini ada engselnya, dia identik seperti ini. Nah, masih kecil segini tapi dia sudah kokoh ya untuk engselnya. Dia ini terkenal kokoh untuk ThinkPad. Baik, kita di bagian bawahnya untuk speakernya dia di sini di kanan kiri di pojok kecil ya, untuk ini ada lubang speaker. Nah, kemudian ini ada flow untuk air. Jikalau si laptop ini masuk kena air, ini akan membuang air ya. Di sini akan ada logo keyboard dan air. Nah, ketika keyboard kita tersiram air, si air akan keluar dari sini. Nah, ini ada 3 titik seperti itu. Dan dia masih ada docking untuk external docking baterai ya, di sini masih bisa. Dan ini ada baterainya, ini baterai eksternal. Dan dia ini sudah dual baterai, eksternal dan internal. Ini sini ada baterainya juga, seperti itu kurang lebihnya ya, untuk laptop Lenovo ThinkPad T440S ini. Kita bahas di bagian atasnya. Nah, dia seperti ini. Nah, ini ada ThinkPad. Nah, ini di I-nya ini ada lampu indikator. Nah, kita lihat. Nah, ini seperti ini. Di sini ada lampu indikatornya nanti. Ini logo ThinkPad-nya di sini di bagian kanan kita, kemudian Lenovo di bagian kiri. Nanti ketika dibuka dari belakang dia akan berdiri ya, seperti itu. Oke, kita buka dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk tampilan atasnya, dia sudah menggunakan keyboard. Kemarin sudah kita ganti menjadi US seperti itu. Dan di sini ada fingerprint di bagian kanan. Kalau bagian kirinya clean, tidak ada switch ataupun tombol-tombol lain. Di sini terdapat fingerprint, dan di sini ada tombol powernya seperti itu di bagian bawahnya. Untuk di bagian layar, di sini ada logo Lenovo. Jadi Lenovo-nya di sini, kemudian tipenya T440S itu di bagian kanan untuk tipe Lenovo-nya seperti itu. Untuk layarnya ini dia bezelnya sekitar nggak sampai 1 sentian, ini cukup slim karena dia sudah slim memang ya, begitu. Dan ini untuk kameranya, ini kamera dan oke, kamera dan mikrofonnya di sini. Jadi kita akan coba apakah masih bagus. Dan ini layarnya sudah Full HD kalau nggak salah, nanti kita cek saja. Baik, langsung saja kita nyalakan si laptopnya. Kalau nggak salah layarnya udah 14 in Full HD. Jadi ini adalah, ini sudah masuk lambang Lenovo seperti ini ya. Baik. Oke, kita nyalakan dulu. Ya, oke, sini kita sudah masuk home screen dari Windowsnya. Baik, kita coba cek dulu spesifikasi si laptop ini. Baik, di sini. Nah, oke, di sini kita ini adalah Intel Core i5 4200U dengan CPU-nya 1,6 GHz dengan maksimumnya 2,3 GHz ya. Jadi seperti itu, dual core, 4 thread ya, di sini 4 CPU-nya 4. Jadi cukup masih worth it lah untuk dipakai multitasking, dia masih oke di generasi keempat ini. Kemudian di bagian memori dia masih 4 GB DDR3. Nah, dia nih 2 soket. Nah, ini ada satu ini chip, masih ada 1 soket lagi yang bisa kita upgrade seperti itu. Dan untuk SSD-nya dia sudah menggunakan Samsung MZZTE 128 GB. Seperti itu, dia menggunakan SSD Samsung. Kemudian untuk Wi-Fi-nya dia menggunakan Intel Dual Band Wireless N7260 seperti itu. Dan sudah kita coba maksimal. Untuk Intel HD Graphic dia masih menggunakan Intel HD Graphic Family ya. Mungkin yang generasi keempat dia masih menggunakan Intel HD Graphic Family. Soalnya kita sudah review yang laptop HP juga sama.
dia menggunakan Intel HD Graphics Family seperti itu. Ini untuk spesifikasi detailnya. Oke. Nah, displaynya itu menggunakan Intel HD Graphics Family. Oke, kita cek dulu di kamera ya. Kamera apakah masih oke? Nah, oke, seperti ini untuk kameranya. Oke, masih kelihatan ya untuk muka dan detailingnya itu masih oke lah. Jadi masih ya, untuk mungkin yang nanti ngezoom untuk meeting masih bagus, masih oke untuk kameranya. Kita tes voice record. Kita hapus dulu ini. Tes 1 2 3 1 2 3. Oke. Tes 1 2 3 1 2 3. Oke, untuk speaker dan mikrofonnya masih berfungsi dengan baik di laptop T440 ini. Kita cek untuk displaynya. Kalau nggak salah ini sudah Full HD. Nah, ini sudah Full HD. Untuk LCD nya kita dapat yang Full HD. Ini sudah 1920 1080. Nah, seperti itu. Kita sudah Full HD. Jadi seperti itu ya untuk nah, ini untuk klik kanan dan klik kiri. Nah, sudah oke. Ini klik kanan atas, klik kiri. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi seperti itu. Mungkin dari review laptop Lenovo ThinkPad T440 di sini kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti kita akan tes ke pengujian menjalankan aplikasi-aplikasi, dan kita akan compare mungkin dengan generasi yang sama dengannya, atau mungkin kita akan compare yang secara ekstrim dengan generasi di atasnya. Seperti itu ya kurang lebihnya dari iCom Official. Dan apabila ada saran dan kritik boleh tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe iCom Official. Kurang lebihnya mohon maaf dari iCom, dan selebihnya nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.